Jadi jangan kaget kalau ada orang kerjaannya ngebohong, bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, tiap hari ngebohong. Udah gitu jabatannya tinggi, bohong melulu, nggak apa-apa. Kasih gelar si raja bohong, nggak apa-apa. Kasih gelar si raja bohong. Belakangan dari luar negeri yang nggak tahu apa-apa kasih gelar, saudara. Gelar apa? Gelar Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang mendamaikan dunia, saudara. Innalillahi wa inna. Karenanya saya minta kepada pemerintah Indonesia, sudah akhiri segala kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantaran, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada berita yang cukup menghebohkan kita semua, yakni di mana Habib Rizik kembali angkat bicara setelah beberapa pekan dia tak memberikan komentar dan tanggapan terkait dengan dinamika informasi yang beredar di luar, khususnya yang terkait dengan Bapak Joko Widodo, dan tiba-tiba kemudian dia kembali muncul memberikan respon terhadap pemberitaan yang beberapa pekan yang lalu begitu viral ketika Bapak Presiden Jokowi itu kemudian mendapat penghargaan dari dunia internasional. Lalu Rizik Syihab memang belakangan ini jarang muncul karena dia juga masih status sebagai tahanan kota. Tetapi ya baru-baru ini dia kemudian muncul dan memberikan sebuah pernyataan yang betul-betul cukup menyindir yang sepertinya ini diarahkan kepada Bapak Presiden Jokowi. Dan ini tentu mengagetkan kita semua bagaimana Rizik Syihab itu kemudian begitu lantang dan begitu berani mengatakan bahwa kalau ada orang yang kemudian kerjaannya itu ngebohong, bangun tidur bohong, siang bohong, kemudian sore bohong, itu bisa disebut digelari sebagai raja bohong. Katanya itu tidak apa-apa, itu bisa diberi gelar sebagai raja bohong. Dan sepertinya ini sindiran kepada Bapak Presiden Jokowi. Kita coba simak seperti apa pernyataan daripada Habib Rizik Syihab yang mengatakan terkait dengan raja bohong ini. Jadi jangan kaget kalau ada orang kerjaannya ngebohong, bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, tiap hari ngebohong. Udah gitu jabatannya tinggi, bohong melulu, nggak apa-apa. Kasih gelar si raja bohong, nggak apa-apa. Kasih gelar si raja bohong. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Ayo revolusi. Iya, bahwa jelas apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab bahwa sindiran itu memang sepertinya ditujukan kepada pejabat negara dan hingga bahkan kepada Presiden Jokowi. Bagaimana tidak bahwa setelah beberapa dekade Presiden Jokowi itu kemudian mendapat penghargaan dari Unit Emirat Arab terkait dengan kontribusinya dalam memberikan andil terhadap perdamaian dunia. Dan ini adalah sebuah penghargaan yang luar biasa, di mana penghargaan itu menjunjung tinggi nama baik cucu Nabi, yakni Hasan bin Ali. Tetapi bagi Habib Rizik bahwa ketika ada orang yang kemudian kerjaannya itu ngebohong, maka tidaklah pantas diberikan gelaran-gelaran yang baik. Karena banyak juga dari kelompok-kelompok tertentu yang selalu menyerang katanya ulama-ulama kita dengan sejumlah gelaran-gelaran yang tidak baik. Tetapi kita melihat bahwa penilaian dunia internasional tentu bukanlah penilaian yang langsung begitu saja, tanpa melihat sebuah rekam jejak dan andil-andil besar yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Penghargaan ini tentu karena sebuah telaah yang sangat detail dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Belakangan dari luar negeri yang nggak tahu apa-apa kasih gelar, saudara. Gelar apa? Gelar Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang mendamaikan dunia, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hasan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hasan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad
Hasan bin Ali. Karenanya saya minta kepada pemerintah Indonesia, sudah akhiri segala kebohongan, akhiri segala dusta dan bohong di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya saya minta kepada pemerintah Indonesia, sudah akhiri segala kebohongan, akhiri segala dusta dan bohong di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya tidak pernah mau menerima apa yang menjadi kenyataan di luar sana, bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi itu menerima penghargaan. Itu sebuah kenyataan yang tidak bisa dinafikan. Bahwa kemudian beliau mengatakan bahwa dia itu tidak tahu persoalan, tentu adalah sebuah pernyataan yang sangat dangkal ya. Bagaimana mungkin seorang pemimpin besar dunia, khususnya dunia Islam ini, itu tidak paham dengan situasi di Indonesia. Tidak mungkin dia akan memberikan penghargaan jika tidak melakukan kajian terlebih dulu, pemetaan dengan bagaimana situasi dan kontribusi seseorang yang nantinya akan diberi penghargaan. Oleh karena apa yang disampaikan oleh Habib Rizik bahwa tiba-tiba ada orang yang kemudian memberikan penghargaan yang menjunjung tinggi cucu Nabi sebagai tokoh perdamaian, itu dia tidak tahu persoalan. Ini adalah sebuah pemaknaan yang sangat dangkal, pikiran yang sangat dangkal ya. Karena tidak mungkin logika umum kita mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang lembaga itu akan memberikan sebuah penghargaan jika itu tidak dilakukan kajian terlebih dahulu, sebuah analisa yang mendalam, telaah yang mendalam dengan berbagai aspeknya. Pasti pertimbangan-pertimbangan sosiologis filosofis dan yuridis juga akan menjadi sebuah input dalam pengambilan keputusan untuk memberikan penghargaan kepada seseorang, apalagi ini sosok kepala negara Oleh karena itu tentu kita selalu bertanya kenapa sih Habib Rizik ini selalu membuat pernyataan-pernyataan yang menyerang rezim hari ini Bahkan dia tidak mau mengakui ketika pemerintah Indonesia itu mendapat penghargaan. Harusnya kita ini berbangga, bersyukur karena tidak semua kepala negara itu mendapatkan penghargaan sebagai Bapak Perdamaian Dunia. Dan itu sebuah kebanggaan bagi rakyat Indonesia dan tentu umat Islam. Nah, kita ini hanya heran kenapa Habib Rizik Syihab dan jamaahnya tidak mau mengakui sebuah prestasi orang. Ini kan sebuah sikap yang terkesan bahwa kita ini mungkin terlalu egois jika kemudian tidak mau mengakui karya dan prestasi orang. Apa yang diberikan oleh pemimpin Arab ini, sekali lagi itu adalah sebuah penghargaan yang luar biasa terhadap bangsa Indonesia terhadap umat Islam, yang harusnya kita syukuri dan kita berbangga atas semua itu. Dan oleh karena itu hentikanlah narasi-narasi yang selalu menyerang pemerintah yang hanya dimotivasi karena ketidaksukaan, karena itu hanya akan membuat publik Indonesia tidak bersimpati tidak akan mengikuti fatwa-fatwa ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang seperti ini. Nah, penting untuk kemudian direfleksi bersama bahwa mungkin ada yang keliru dari langkah yang selama ini dilakukan, terus berhadapan-hadapan dengan pemerintah hingga hampir semua yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada yang benar. Ketika mendapat penghargaan tidak mau lagi diakui, bahkan dianggap bahwa itu tidak tepat, tidak mengetahui persoalan dan sebagainya. Ini kan pikiran yang sangat, dan semoga kita semua tidak mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang sangat dangkal yang tidak mau mengakui karya dan prestasi orang lain. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas segala capaian-capaian para pemimpin kita di negara ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.